Perubahan posisi dalam daftar klasemen sementara terjadi setelah balapan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona, Catalunya, Spanyol, minggu usai digelar. Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46 tetap mengokohkan dirinya untuk finish pertama. Namun podium kedua yang semula direbut Joan Mir dari Honda HRC Castrol menjadi milik Fermin Aldeweireld setelah finish ketiga. Pemuncak klasemen Marco Bezzecchi sejatinya tampil beringas harus puas mengakhiri balapan di posisi 5. Dengan hasil itu, ia memiliki keunggulan poin yang lebih besar dengan mengantongi 15 poin dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP setelah GP Catalunya. Setelah 2 kali start ulang, pembalap Aprilia itu finish di posisi ke-6. Sayangnya, balapan kali ini harus diwarnai dengan banjir penalti. Setidaknya ada 6 pembalap yang terkena hukuman penalti pasca balapan yang diterapkan. Pertama untuk Ai Ogura dari tim Trackhouse Aprilia, karena ia dianggap telah menyebabkan terjadinya kecelakaan, ditambah karena tekanan ban lebih rendah yang membuat Bezzecchi naik ke posisi keempat. Itu adalah hasil Grand Prix terburuknya musim ini. Tetapi itu terjadi dalam balapan yang mana rekan setim dan saingan terdekatnya, Jorge Martin, gagal mencetak poin setelah bertabrakan dengan pembalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez. Sedangkan Martin memulai balapan hanya 2 poin di belakang Bezzecchi. Kemenangan pertama Fabio Di Giannantonio sejak 2023 musim ini tentu saja menjadi berkah tersendiri dan membawa pembalap VR46 itu mendekati Bezzecchi di posisi ketiga dengan selisih 26 poin. Sementara itu, pembalap Red Bull KTM Factory Pedro Acosta yang gagal finish setelah kontak dengan Ogura membuatnya harus rela tertinggal 50 poin. Aldeweireld melompat 5 posisi setelah dipromosikan ke posisi kedua hasil balapan utama menyusul penalti tekanan ban Joan Mir. Maverick Vinales tim Red Bull KTM Tech 3 yang kembali menikmati balapan usai proses operasi dan pembalap wildcard Augusto Fernandez mencetak poin pertama mereka untuk tahun ini. Juara dunia 2025 Marc Marquez kini tertinggal 85 poin dari pemuncak klasemen sekaligus pesaing terdekatnya, Marco Bezzecchi. Poin pertama terjadi pada lap ke-12 dari 24 lap balapan, setelah Alex Marquez dan Pedro Acosta terlibat dalam tabrakan yang mengerikan. Pada start ulang pertama, kecelakaan beruntun yang melibatkan Johan Zarco, Luca Marini, dan Bagnaia menyebabkan Zarco harus dilarikan ke rumah sakit. Start ulang kedua dimenangkan oleh Fabio Di Giannantonio dari VR46 Ducati, dengan Joan Mir dari Honda finish kedua untuk podium pertamanya tahun ini. Namun, setelah bendera finish dikibarkan, ia bersama Bagnaia, Raul Fernandez, Toprak Razgatlioglu, dan Alex Rins harus menjalani pemeriksaan aturan tekanan ban. Hasilnya, para steward FIM juga telah mengonfirmasi bahwa Mir dikenai penalti 16 detik, yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk naik podium. Pembalap Trackhouse Aprilia, Fernandez, juga dinyatakan bersalah, meskipun ia finish di luar zona poin di posisi ke-16 setelah terlibat insiden dengan Jorge Martin di lap pertama. Duo Pramac, Toprak Razgatlioglu dan Jack Miller, sama-sama dikenai penalti 16 detik setelah balapan. Begitu pula Alex Rins dari tim pabrikan Yamaha. Bagnaia dari Ducati akhirnya lolos dari penalti karena penurunan tekanan bannya selama balapan disebabkan oleh kebocoran pelek roda. Direktur teknis memberitahu selama balapan bahwa tekanan ban depan Bagnaia sedang diselidiki. Setelah menyelesaikan pemeriksaan teknis pasca balapan, tekanan ban sudah benar di awal balapan dan penurunan tekanan selama balapan terbukti disebabkan oleh kebocoran pelek roda. Direktur teknis, bersama dengan pemasok ban resmi, menetapkan bahwa tidak ada pelanggaran peraturan yang terjadi, sesuai dengan pasal 2.4.4.9 dari peraturan teknis. Bunyi penjelasan lengkap dari steward FIM berbunyi, ini berarti Bagnaia secara resmi diklasifikasikan di posisi ketiga, menandai podium Grand Prix pertamanya dan tim pabrikan Ducati musim ini. Ini juga merupakan podium pertama Bagnaia sejak ia memenangkan Grand Prix Jepang tahun lalu, mengakhiri paceklik podium terpanjang tim pabrikan Ducati dalam lebih dari 1 dekade. Pastikan kamu sudah subscribe channel ini biar gak ketinggalan video seru terbaru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.